datang tagihan sales, aku nggak bisa bayar, nyicil terakhir juga ngorder nggak bisa kan, karena kita kan harus lunas dulu baru bisa buka orderan lagi. Halo Sobat Retail, ketemu lagi dengan saya Mika di channel Bisnis Retail Community, channel yang banyak membahas seputar dunia retail, toko kelontong, toko sembako, dan minimarket. Nah teman-teman, belakangan ini toko kami itu penjualannya naik sedikit, jadi ini bikin aku semangat, bikin aku tambah semangat lagi. Makanya kalau teman-teman perhatiin, beberapa hari belakang aku rajin buat video. Jadi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini ya. Nah teman-teman, yang namanya semangat itu kita harus pelihara ya. Harus tetap menjaga semangat kita setiap harinya, nggak boleh kendur. Nah kalau kita semangat, kita itu kerjanya semangat, ya percaya nggak, rezeki pun datangnya lebih berlimpah. Ya amin ya. Dan aku juga berdoa buat semua teman-teman yang sudah saksikan channel Bisnis Retail Community, usahanya juga semakin lancar. Dan buat teman-teman juga yang berniat membuka usaha, ada katanya yang mau resign membuka usaha. Nah aku doain juga sukses ya buat kalian semuanya, dan yang mau buka usaha juga semuanya dilancarkan. Nah kali ini aku mau menjawab salah satu pertanyaan yang ditanyakan di kolom komentar pada video YouTube saya. Nah ini datang dari seorang, ya ini pemilik toko pastinya ya. Ini datang dari akun namanya Lareti Pasan. Hai Lareti Pasan, salam kenal ya dari saya Mika. Katanya sukses selalu, salam sukses juga buat kamu ya. Gimana cara mengatasi tagihan nota? Toko kami selalu gali lubang tutup lubang. Wow, seolah-olah sirkulasi keuangan hanya untuk sales saja. Bahkan terkadang kurang, sampai barang display kosong. Ya pasti ya, karena kalau belum lunas tagihan, sales nggak mau ngorderkan barang buat kita. Tunggu lunas dulu katanya ya kan. Dikarenakan tagihan belum lunas. Solusinya Mbak, terima kasih. Oke. Nah Lareti Pasan, tenang, kamu nggak sendiri. Jadi ada banyak sekali pemilik warung, pemilik usaha kecil mengalami hal yang seperti ini. Bahkan saya juga dulu seperti ini. Nah, jadi di sini aku mau ingatin nih ke Lareti Pasan atau ke kita semuanya ya banyak. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi ya? Pengalaman aku pribadi ya. Aku pernah mengalami juga kasus persis serupa seperti ini. Jadi ketika datang tagihan sales, aku nggak bisa bayar, nyicil terakhir juga ngorder nggak bisa kan, karena kita kan harus lunas dulu baru bisa buka orderan lagi ya, baru bisa order balik. Nah coba buat kalian mungkin ini sudah berpasangan ya, udah menikah juga, aku nggak tahu persis, tapi di komennya katanya kami. Jadi coba duduk manis dengan pasangan ya, diskusi kira-kira apa sih pengeluaran rutin bulanan. Biasanya ini di pengeluarannya nih, biaya hidup yang rutin dikeluarkan. Jadi kita catat nih, kira-kira apa nih yang setiap bulan pengeluaran kita ini kemana-mana aja. Semuanya kita detail. Jadi suami istri harus duduk bareng dan mencatat semuanya. Apa pengeluaran, kok bisa kayak gini gitu, kenapa tagihan nggak bisa dibayar. Ya logikanya barang habis kan terjual semuanya, pastinya bisa bayar tagihan kan. Nah kalau ini nggak bisa bayar tagihan berarti ada kesalahan. Nah kita evaluasi, pasangan duduk manis, bicarakan apa nih pengeluaran. Nah apalagi buat kalian yang memang sumber penghasilannya dari toko, dari usaha, jadi ini benar-benar harus dikelola dengan baik teman-teman. Jadi keuangan itu harus benar-benar dikelola dengan baik. Nah jadi aku mengingatin, jadi satu konsep untuk memiliki keuangan yang sehat adalah ingat, pengeluaran tidak boleh lebih besar dari pemasukan. Ya, jadi jangan sempat lebih besar pasak daripada tiang. Artinya gini nih, kalau pengeluarannya ini nggak bisa lagi di skip, nggak bisa lagi, memang ini udah wajib nih pengeluaran yang ini nggak bisa ditoleransi lagi, nggak bisa dihilangkan. Ya udah,
sumber pemasukannya yang harus dibesarin. Jadi di sini kita harus catat, nggak apa-apa dibilang pelit dan repot. Harus catat, sekecil apapun pengeluaran kita harus catat. Setiap hari, kalau bila perlu, kita kemana-mana bawa notes nih, notes kecil. Jadi kita catat apa aja. Masa bodoh orang bilang apa, yang penting keuangan kita sehat. Hal yang kedua adalah bisa jadi barangnya habis tapi uangnya nggak kelihatan, sehingga nggak bisa bayar sales, ya nggak bisa bayar nota. Ini dikarenakan mungkin barang hilang. Atau buat teman-teman yang sudah mempekerjakan kasir atau karyawan, mungkin mereka melakukan kecurangan. Ya, ini harus kita hati-hati, harus tetap kita pantau. Nah, hal yang ketiga bisa saja ya, begitu penjualannya habis, kita langsung belikan barang yang lain. Begitu penjualannya ada, kita langsung belikan barang yang lain. Misalnya kita ngambil paket-paket promo, sementara barangnya ngendap, nggak bergerak. Jadi otomatis modal kita tertanam kan, sehingga untuk bayar sales si A misalnya kita nggak bisa, karena kita udah duluan uangnya kita habiskan untuk belanja, untuk kulakan lagi. Nah, hal yang keempat teman-teman ya, kerajinan nabung. Ya, kerajinan nabung, kerajinan investasi. Nah, saya pernah sharing-sharing dengan seorang teman. Ya, dia ini kebetulan juga satu profesi seperti kita juga, pemilik toko. Nah, si istri ini paling rajin untuk arisan teman-teman. Jadi ikut arisan sana, arisan ini ikut. Dia sampai ngambil banyak arisannya. Jadi itu kan ada uang arisannya gitu. Jadi uang toko untuk bayar arisan ini, bayar arisan ini habis. Nah, itu karena tidak paham ya bagaimana mengelola finansial usaha. Ya oke, silakan arisan, tapi ini kan budgetnya kita ambil dari uang pribadi kita. Ya jangan sampai arisannya uangnya banyak di luar, tetapi kita nggak bisa memutar lagi, uang toko itu nggak bisa berputar, nggak bisa nambah barang, ya otomatis juga penjualan kita seret, ya ruginya di kita juga kan. Nah, kesimpulannya buat Lareti Pasan atau buat teman-teman semuanya, di sini bukan mengajari ya. Nah, ini jadi aku mau berbagi sharing pengalaman aku juga. Hal yang pertama, kita harus tahu berapa sih nominal penjualan kita setiap harinya. Jadi dalam sebulan keuntungan kita kira-kira berapa. Nah, dari keuntungan itu kita hanya boleh gunakan untuk budget uang pribadi kita, yang kita sebut juga gaji kita, itu hanya 75% dari laba kita. Sisa 25% itu untuk bayar PLN, untuk gaji karyawan, misalnya lampu kita putus, ambil budgetnya dari 25%. Memang sedikit ribet teman-teman. Saya akui untuk membagi-bagi pos-pos penghasilan kita itu sangat ribet, tetapi percaya kepada saya, ketika kita sudah mulai bisa melakukannya, kita akan punya yang namanya keuangan yang sehat ya. Nah, kalau teman-teman sudah tahu nih berapa penghasilannya ya, laba kita dengan nominal yang pasti, kita akan tahu bersikap seperti apa terhadap uang kita. Ya masa iya satu bulan aja kita cuma penghasilannya 5 juta nih, masa gaya kita sultan ya kan. Artinya kita yang setiap hari harus beli makanan online, harus jajannya seperti apa, harus masaknya di dapur yang seperti apa. Jadi dengan kita mengetahui berapa sih sebenarnya penghasilan kita yang tepat, kita tahu menempatkan diri kita seperti apa. Nah, namun kalau kita menggabung semuanya, uang usaha, penjualan, semuanya satu dompet, ini akibatnya sering sekali terjadi. Kalau kita menggabungkan semuanya, uang toko dan uang pribadi kita jadi satu tempat, kita akan selalu mengalami masalah keuangan. Nah, terima kasih teman-teman, semoga video saya ini bermanfaat buat kita semuanya. Semoga bisa menjawab ya Lareti Pasan. Dan buat kalian semua, jangan jemu-jemu untuk menonton channel Bisnis Retail Community. Nah, terima kasih teman-teman buat kalian juga yang sudah subscribe dan yang sudah kasih komentar positif di channel Bisnis Retail Community. Terima kasih banyak, salam sukses buat kita semua, tetap jaga kesehatan, bye-bye.